anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat di minggu kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-9 beserta maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat namanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk minggu kita hari ini yaitu tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 dimulai dari ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Marilah kita baca secara bergantian. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegerahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat yang ke-7 marilah kita sama-sama membacanya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertata di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu, Engkau pertemukan kami kembali Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui live streaming yang kami lakukan setiap minggu sebagai panduan bagi jemaat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bila kami berkeinginan inilah malam yang terakhir melakukan acara kami, karena kami Tuhan memiliki niat yang tulus dari seluruh anggota jemaat-Mu, di mana pada minggu depan, yaitu tanggal 5 Juli, kami akan beribadah bersama-sama di gereja-Mu di Barat 8. Tolong Tuhan berikan kebersamaan di antara kami, antara majelis dan para jemaat-Mu, agar kami bersatu padu untuk satu hati, bersama-sama melaksanakan ibadah kami pada minggu yang akan datang. Jauhkan Tuhan dari kami suara yang bersungut-sungut, tapi biarlah suara yang bersukacita memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang akan kami dambakan Tuhan
pada hari Minggu tanggal 5 Juli bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami mau melaksanakan itu kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mendahului segala rencana kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah daerah kami Kabupaten Indragiri Hilir yang kami cintai. Kiranya pemimpin daerah kami ini ya Tuhan hanya takut kepada Tuhan. Mereka biarlah tidak akan takut akan kekuatan dunia ini, karena Engkau lah Tuhan yang mengangkat mereka, membangkitkan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani kami warga masyarakat, terutama Tuhan kami sebagai warga jemaat-Mu gereja HKBP secara khusus. Terima kasih Tuhan, biarlah segala rencana kami ke depan kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Berikan Tuhan kesatuan pikiran dan hati kepada kami semua. Semuanya bisa akan terlaksana bila kami mengandalkan Tuhan dalam setiap pikiran dan perbuatan kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, ajar juga kami Tuhan untuk tidak takut bahaya akan perubahan dunia akibat COVID-19 ini. Tetapi biarlah kami tetap berdiri teguh di atas fondasi firman-Mu, karena firman-Mu tidak pernah gagal. Dan biarlah kami tetap bersandar pada janji-janji-Mu ya Tuhan. Itulah yang menguatkan kami Tuhan hingga pada saat ini. Kami bersuka cita tidak ada satu orang pun para majelis-Mu, jemaat-Mu yang terkena penyakit tersebut. Itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami menjauhkan diri daripada penyakit tersebut, tetapi itu semata-mata atas pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap menyerahkan kehidupan kami ke depan, agar Tuhanlah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, biarlah segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang atur. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang jauh dari kami maupun yang dekat, kiranya Tuhan yang menyertai keluarga mereka juga. Bila Tuhan berkehendak, kami dapat bersama-sama memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga, terutama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi anak-anak gereja-Mu yang sudah berkeluarga, yang bekerja, karena Tuhan juga yang selalu mengingatkan mereka agar tetap hidup di dalam memuji-muji kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan anak kami yang masih di bangku sekolah, yang di perkuliahan, karena Tuhan juga yang memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka semakin mengenal akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau akan mempersatukan kami kembali Tuhan di dalam rumah ibadah-Mu ini, di dalam segala berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami juga menerima berkat daripada Tuhan melalui kenaikan kelas rapor khusus setingkat SMA sederajat. Biarlah Tuhan segala prestasi yang diperoleh oleh anak kami menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, bagi anak kami. Terlebih-lebih Tuhan, sukacita juga bagi Tuhan agar pendidikan mereka ke depan semakin Tuhan tambahkan segala pengetahuan dan kebijaksanaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada kami pada saat ini Engkau sempurnakan ya Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau urapi. Kuatkan hamba-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan disampaikan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ketika kami memohon pengampunan kepada Tuhan, Engkau telah menghapus dosa kami. Tapi ketika waktu berjalan, kami juga jatuh ke dalam dosa. Kami mohon Tuhan, tolong tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu
untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami semakin layak untuk menjadi anak Tuhan dan layak juga menerima segala berkat-berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan jiwa dan roh kami, seluruh jemaat-Mu, maupun yang ada di Tembilahan maupun yang ada di luar Tembilahan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu sekalian. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia, seturut dengan almanak gereja kita. Itu tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Kolose, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah
organisasi tertua yang ada di dunia ini, yang terdiri dari suami, istri, anak. Dan Allah lah yang berinisiatif membentuk keluarga tersebut. Secara teologi, keluarga ada karena desain. Keluarga ada karena rancangan Tuhan. Hal ini ditandai dengan hadirnya keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dari situ kita lihat ada ide, ada gagasan, ada desain, ada rancangan tentang keluarga yang sebenarnya bertumpu dan bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Dari keluarga sebagai komunitas terkecil membentuk masyarakat. Karena itu saudara-saudara, peran dan fungsi keluarga itu sangatlah penting. Peran dan fungsi keluarga itu sangatlah strategis. Keluarga sehat, maka lingkungan juga sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat juga sehat. Masyarakat sehat, pasti negara juga sehat. Jika negara demi negara sehat, maka dunia akan aman dan tentram. Saudara-saudara, melalui keluarga juga umat Tuhan menjadi saksi bagi dunia. Allah memiliki tujuan dalam membentuk keluarga untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera kepada manusia itu sendiri. Dan keluarga itu menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam keluarga, suami, istri dan anak, hubungan antar keluarga itu harus tetap didasarkan pada iman dan kasih. Jika kita melihat pada ayat yang ke-18, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Ini menunjukkan bahwa bukti kasih ada bukti, yaitu saling mengasihi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19 menunjukkan bagaimana penerapan kasih dalam keluarga, yaitu dikatakan suami pun harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap istri. Dan ayat yang ke-20 juga mengatakan bahwa anak-anak pun juga harus mentaati orang tua. Ini semua dikatakan inilah bukti kasih, saling mengasihi di dalam iman. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Satu sisi, jika kita melihat ayat ke-21, kalaupun itu dikatakan bapak-bapak di sini mewakili orang tua, mewakili suami dan istri.
dikatakan pada ayat yang ke-21 juga harus mengasihi anak-anaknya sebagai bukti kasih agar jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, etika, perilaku etis di sini ditunjukkan oleh Paulus kepada setiap keluarga. Bagaimana seharusnya suami berperilaku, bagaimana seharusnya istri berperilaku, bagaimana anak-anak berperilaku, dan bagaimana suami dan istri berperilaku terhadap anak-anaknya sendiri. Firman Allah melalui Paulus mau mencoba mengembalikan hubungan relasi yang menarik antara tiga oknum dalam keluarga itu: suami, istri, anak-anak, dan keempat Tuhan. Coba kita lihat. Yang pertama, istri. Itu dikatakan pada ayat yang ke-18, menundukkan diri pada kepemimpinan suami. Itu dikatakan. Tunduk dengan batasan-batasan yang sesuai, yang pantas dengan maksud Tuhan. Bukan tunduk dikatakan antara hamba dan Tuhan, tidak. Jadi meskipun ada istri yang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan suaminya, atau dikatakan ibu-ibu karir, wanita karir, atau kata-kata yang lainnya, satu hal yang perlu diingat para ibu-ibu, itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan tanggung jawab istri tunduk pada suaminya. Dan juga suami tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan istrinya. Dan itu dikatakan pada oknum yang kedua pada ayat ke-19, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki otoritas sebagaimana dianugerahkan Tuhan. Dan bahkan dalam hukum Romawi, suami memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga adalah kepemimpinan yang berdasarkan kasih Allah, kepemimpinan yang berdasarkan kasih agape, memperlakukan, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi istrinya. Ketundukan istri pada kepemimpinan suami harus diimbangi dengan perilaku suami yang senantiasa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Oknum yang ketiga dikatakan pada ayat yang ke-20, anak-anak wajib menaati orang tuanya. Anak-anak wajib menaati bimbingan daripada orang tuanya dalam segala perkara. Karena itulah yang melukakan hati Tuhan. Ketaatan, penerimaan akan nasihat, itu kepada anak-anak
Karena tidak ada orang tua seperti apa kata Alkitab, jika anaknya meminta roti, ayahnya memberikan batu. Atau ketika anaknya meminta ikan, orang tuanya memberikan ular. Karena itu juga hubungan timbal baliknya. Orang tua harus membuktikan bahwa mereka memang patut untuk menerima ketaatan daripada anak-anaknya. Dan itu yang dikatakan pada ayat yang ke-21, oknum yang keempat, bapak-bapak itu mewakili daripada nama orang tua, suami dan istri yang menjadi orang tua, tetapi ini diwakili oleh kaum bapak-bapak. Katanya, bapak-bapak menerapkan disiplin yang dilandasi kasih pada anak. Disiplin yang bukan dilandasi oleh kuasa yang ingin menindas, yang ingin menekan, sehingga menimbulkan kekerasan pada anak. Akan tetapi disiplin yang mengatasnamakan kasih untuk membimbing, mengarahkan, membangun kerohanian anak-anak berkarakter Kristus dalam dirinya masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sudah selayaknya lah kita yang hidup di dunia ini menyadari pentingnya menjaga keluarga kita masing-masing, mengisi kehidupan keluarga kita dengan kasih setiap saat. Membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Ingatlah, kalaupun kita sendiri atau belum menikah, kita pun menjadi satu keluarga, yaitu sebagai anak. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita sebagai anak? Kalaupun kita sudah menikah, menjadi predikat bapak atau predikat ibu, sudahkah kita selayaknya menerima predikat seorang bapak? Sudah pantaskah kita menjadi seorang ibu? Banyak hal, saudara-saudaraku, yang perlu kita cermati untuk mengatur dan membina keluarga itu. Banyak hal, banyak cara yang bisa kita pelajari. Tetapi yang pasti, sepanjang kita didasari oleh firman Tuhan, keluarga kita akan dituntun Tuhan menuju kepada keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hal yang penting dan mendasar dalam membangun hubungan antara suami dan istri, kasih dan hormat, love and respect. Kepada istri, perintahkan Tuhan untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Walaupun dalam beberapa kondisi mungkin ada istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami, atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga, tetapi itu bukanlah suatu pembenaran untuk tidak mau tunduk dan hormat kepada suami. Untuk suami, Tuhan memerintahkan
seperti Kristus mengasihi jemaat. Peranan suami sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, harus disertai dengan sikap melindungi dan mengasihi istri. Firman Tuhan hendaklah senantiasa menjadi pegangan dan panduan dalam kehidupan pernikahan Kristen. Saling setia dan berkomitmen melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah menjadi kehidupan keluarga Kristen itu. Sebagai anak-anak, lakukanlah perananmu sebagai anak. Tunduk kepada orang tua. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Prinsip-prinsip dari firman Allah, itulah yang harus kita hidupkan dalam keluarga kita. Suami dan istri menjadi sama kedudukan di dalam rumah tangga. Tidak ada yang saling meninggikan. Itu makanya ketika Allah menciptakan Adam, Allah melihat bahwa tidak baik laki-laki itu seorang diri. Dan dengan sasada bawai pucu hidup di batado ubahim masada boru-boru dengan nabahin akupna untuk sebuah kesempurnaan. Allah menciptakan perempuan menjadi teman sehidup, menjadi teman sejawat, menjadi teman yang sempurna bagi laki-laki. Allah menciptakan perempuan itu tidak dari bagian atas tubuh laki-laki itu, supaya perempuan itu dijunjung dan dijunjung senantiasa. Allah juga tidak menciptakan manusia itu dari bagian bawah atau bagian kaki daripada laki-laki itu, supaya perempuan itu hanya untuk bisa disiksa, ditunjang, dihina. Tetapi Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk, dari samping. Itu menunjukkan bahwa sama duduk, sama berdiri, sama hak dan sama kedudukan di dalam keluarga itu. Hasil daripada kebersamaan itu, Allah membentuk keturunan bagi suami dan istri dalam keluarga. Buah daripada cinta kasih suami dan istri itu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan dan keluarga yang dibangun di atas prinsip kebenaran firman Tuhan bukan hanya menjadi pernikahan yang harmonis dan kokoh, tetapi juga akan menjadi pernikahan yang berdampak dan membawa pengaruh bagi pernikahan-pernikahan lainnya. Karena itu, bangunlah keluarga menjadi keluarga bahagia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan begitu indah buat kami. Firman Tuhan begitu indah untuk kami renungkan. Ketika kami diajak kembali merenungkan kehidupan keluarga, ketika Tuhan telah menjadikan kami menjadi suami, ketika Tuhan telah menjadikan istri, ketika Tuhan telah memberikan anak di tengah-tengah keluarga, keluarga bahagia
harmonis dan sejahtera. Itulah keluarga yang senantiasa direncanakan oleh Tuhan. Akan tetapi sering keluarga itu Tuhan menjadi semena-mena antara suami dan istri, istri dan suami, orang tua dan anak-anak. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan telah ingatkan kami sebagai suami. Tuhan telah ingatkan kami sebagai istri. Tuhan ingatkan kami sebagai anak. Tuhan ingatkan kami sebagai orang tua kepada anak-anak. Supaya kehidupan kami di tengah-tengah keluarga boleh menjadi kehidupan yang harmonis. Persekutuan yang baik yang kami bangun di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu Bapa yang di surga, terpujilah Engkau atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghidupi firman-Mu. Tuntun kami Tuhan supaya kami melakukan apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu kepada kami. Biarlah para suami senantiasa mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Engkau mengasihi jemaat. Biarlah para istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepadamu. Biarlah para orang tua mengajari, membimbing, menasihati anak-anak yang telah Kau berikan kepada mereka. Biarlah para anak-anak menaati segala perintah, nasihat, bimbingan daripada orang tuanya. Jikalau pada saat ini Tuhan ada keluarga yang tidak saling menyapa, suami, istri, orang tua dan anak-anak, Tuhan tolong mengembalikan komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Jangan biarkan keegoisan suami, jangan biarkan keegoisan istri, jangan biarkan keegoisan anak-anak merajalela. Tetapi biarlah iman dan kasih yang daripada Tuhan senantiasa hidup di masing-masing keluarga jemaat-Mu ini. Biarlah kami saling merendahkan di tengah-tengah keluarga. Jika ada keluarga yang sedang berseteru, ingatkan mereka akan ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap keluarga berdamai, bersukacita. Jika ada keluarga yang senantiasa menantikan pengharapan, meminta dan memohon kepada Tuhan, baik keturunan, baik kekayaan, baik pekerjaan, entah apapun yang diharapkan, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memberikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Jika ada keluarga yang sedang sakit, Engkau sembuhkan sakit penyakit dari setiap keluarga. Jika ada yang senantiasa dalam keputusasaan, tuntun mereka Tuhan, angkat pengharapan mereka, semangat yang baru Kau tumbuhkan kepada mereka. Agar seluruh jemaat-Mu ini Tuhan boleh semakin percaya kepadamu dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan damai, sejahtera dan kerukunan bagi setiap keluarga. Pakailah keluarga kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan ajar kami senantiasa Tuhan untuk memuliakan Tuhan saja. Berkatilah gereja-Mu melalui jemaat-Mu. Berkatilah pengharapan kami ketika kami berharap untuk beribadah di gereja-Mu yang ada di Pariglapan. Ya Tuhan kami, tunjukkan jalan-Mu, tunjukkan kuasa-Mu. Biarlah dan dimanapun kami berada, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dimanapun Tuhan akan berfirman, disitulah firman Tuhan menjadi sukacita
buat kami, sukacita buat sekelilingnya. Terima kasih Bapa yang di surga. Ketika kami mengharap dan berpengharapan, yakinkan kami akan menerima itu seturut dengan kehendak. Berkati seluruh majelismu, berkati seluruh jemaat. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa sembah kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari segenap majelis dan para pelayan di minggu ini mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Horas.